Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasna Fadila Baya. Saya Dita Sapitri Purba Saya Rizky Nahania. Saya Rahmat Sadikin. Saya Muhammad Taufik dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Antropologi hukum tentang asal mula kehidupan. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak video berikut ini. Sebelum memulai pembahasan pada kali ini, ada baiknya kita memulai dengan mengucapkan basmalah agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapati hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Nahania. Saya dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini saya menjadi pemateri pertama untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Antropologi Hukum tentang Asal Mula Kehidupan. Membicarakan kehidupan pasti tidak ada habisnya, karena kehidupan masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil 3 topik inti mengenai antropologi hukum tentang asal mula kehidupan. Yang pertama adalah asal mula kehidupan, di mana nanti membahas tentang bagaimana kehidupan ini terbentuk, bagaimana kehidupan ini berlangsung, dan juga bagaimana sih sebenarnya kehidupan ini. Dan yang kedua adalah evolusi manusia, di mana evolusi manusia ini akan membahas tentang bagaimana manusia bisa berada di dunia ini, bagaimana manusia melakukan kegiatan di dunia ini, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hukum seleksi alam dan adaptasi. Mengapa hukum seleksi alam dan adaptasi menjadi topik inti dalam pembahasan kali ini? Karena hal tersebut menjadi penentu untuk makhluk hidup bisa bertahan di kehidupan ini atau tidak. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai asal mula kehidupan. Nah, mengenai asal mula kehidupan, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang saja, atau dari satu sisi, atau dari satu perspektif. Tapi kita harus melihat dari berbagai perspektif agar kita memandang suatu hal tersebut memiliki pandangan yang luas ataupun wawasan yang luas, dan juga pikiran kita lebih terbuka terhadap suatu hal. Nah, oleh karenanya di kesempatan kali ini mengenai pembahasan asal mula kehidupan, kami memandang dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif agama. Kenapa perspektif agama? Karena agama adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam kehidupan, karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti berpedoman terhadap agama yang kita anut. Yang kedua adalah perspektif antropologi, dan yang ketiga adalah perspektif antropologi hukum. Sesuai dengan judul kita pada kali ini, yakni antropologi hukum tentang asal mula kehidupan. Baiklah, selanjutnya adalah intermezzo sedikit mengenai asal mula kehidupan. Jadi pada awalnya, dunia ini hanyalah sebatas planet kosong yang lama-kelamaan penuh dengan makhluk-makhluk yang menempati bumi, dan mulailah terjadi kehidupan di dunia ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana proses pembentukan bumi, di mana pada dulunya bumi ini hanyalah sebatas tempat tinggal dari makhluk hidup ataupun hewan-hewan kecil. Namun karena adanya evolusi, berkembang, lama-kelamaan menjadi bertumbuh, dan sampai sekarang kita ada di dunia ini. Nah, selanjutnya adalah tentang pembahasan pertama, yakni asal mula kehidupan perspektif agama. Nah, jadi seluruh kehidupan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh makhluk hidup diciptakan oleh Allah, terutama manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena dibekali oleh akal dan juga pikiran agar kita dapat melakukan kegiatan ataupun memberlangsungkan kehidupan di dunia ini. Manusia pertama yang ada di muka bumi adalah Nabi Adam alaihi salam, yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Sedangkan manusia keturunan Adam seperti kita diciptakan dari setetes air mani atau dari segumpal darah. Nah, untuk lebih lengkapnya, perbedaan Adam dan juga manusia sebenarnya bisa kita lihat dari proses penciptaannya sendiri. Nah, Nabi Adam diciptakan secara langsung oleh Allah dari tanah, dan Allah meniupkan rohnya ke dalam jiwa Adam. Nah, berbeda dengan manusia keturunan Adam dilahirkan melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jika perempuan hamil, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan rohnya ke dalam janin sang bayi yang masih berada di dalam rahim ibunya. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu
Asal mula kehidupan perspektif antropologis. Semua makhluk yang diciptakannya memiliki hukum genetis karena masing-masing mempunyai sifat khusus dan hidup berpasang-pasangan. Ada jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hitam, besar dan kecil, siang dan malam, dan sebagainya. Nah, maksudnya adalah semua makhluk yang telah diciptakan Tuhan dari dasarnya sudah memiliki gen atau ketentuannya masing-masing, yang mana dari gen atau ketentuannya itu mempunyai sifat khusus. Tuhan telah menciptakan suatu ketentuan dari gennya itu agar manusia dapat berpasang-pasangan atau makhluk yang diciptakannya dapat berpasang-pasangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada laki-laki dan perempuan, pahit dan manis, putih dan hitam, besar dan kecil, siang dan malam, dan sebagainya. Nah, kemudian penciptaan manusia diatur oleh hukum Tuhan yang fitrah. Artinya semenjak zaman azali telah ditetapkan. Maksudnya adalah bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan ketetapan atau ketentuan yang secara otomatis sudah diberlakukan, yang mana sesuai dengan fitrahnya manusia itu sendiri, agar dapat melaksanakan hidupnya dengan baik dan benar, tidak merugikan siapapun, tidak merusak atau merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang mana Tuhan telah menciptakan manusia itu dengan sangat istimewa, dengan berakal dan berpikiran, agar dapat membedakan mana baik dan benar, agar mereka dapat melaksanakan hidupnya dengan baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, artinya semenjak zaman azali telah ditetapkan, yang mana ketentuan atau aturan yang diberlakukan secara otomatis itu sudah ada sejak dahulu kala, yang mana itu secara turun-temurun sudah ada ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian salah satu hukum biologis pada manusia adalah makhluk hidup yang berkembang biak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya manusia itu makhluk biologis yang mana hidupnya berkembang biak. Seperti laki-laki dan perempuan menikah maka memiliki keturunan, begitulah seterusnya, yang mana itu disebut dengan berkembang biak. Dan mereka melakukan itu untuk dapat bertahan hidup dan mempertahankan populasinya. Bertahan hidup dengan menyesuaikan hidup dengan lingkungan, dengan alam semesta, agar mereka dapat tetap hidup dengan baik. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang evolusi manusia. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur bertingkat, di mana adanya perubahan menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau menjadi bentuk yang lebih baik. Juga berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Perkembangbiakan manusia adalah berevolusi. Evolusi ini terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama hingga manusia pada abad modern. Evolusi kehidupan manusia melahirkan hukum yang terus-menerus berubah menjadi kesempurnaan. Manusia terus berevolusi mengikuti perkembangan alam semesta. Para antropolog telah melakukan berbagai penelitian bahwa manusia berawal dari masa-masa berlainan sejak zaman primitif sampai zaman modern. Teori evolusi terbagi menjadi 2, 1. Evolusi progresif, 2. Evolusi regresif. Evolusi progresif yaitu makhluk hidup yang berubah dan mampu bertahan tidak punah. Misalnya, evolusi yang terjadi pada burung finch yang beradaptasi untuk mempertahankan hidup. Evolusi regresif yaitu makhluk hidup yang berubah tapi gagal bertahan hidup dan akhirnya punah. Misalnya, evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus berkembang dan telah punah dan hanya ditemukan fosilnya saja. Baik, di sini saya akan membahas mengenai keberadaan manusia di muka bumi ini. Muncul berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai eksistensi manusia. Dalam pemikiran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni materialisme, yang kedua idealisme, yang ketiga realisme klasik, dan yang keempat teologis. Jadi, apa yang disebut dengan materialisme?
Yang disebut dengan materialisme ialah aliran ini mempunyai pemikiran bahwa materi atau zat merupakan satu-satunya kenyataan dan semua peristiwa terjadi karena proses material. Begitu pula dengan manusia yang keberadaannya ditentukan oleh proses material. Yang kedua yaitu idealisme. Yang dimaksud dengan idealisme ialah aliran ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia dipandang sebagai makhluk kejiwaan atau kerohanian. Fisik manusia hanya ruang bagi jiwanya, yang akan mengalami kehancuran sementara jiwa akan tetap hidup. Yang ketiga yaitu realisme klasik. Pandangan idealisme diperkuat oleh pandangan realisme klasik yang beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia adalah makhluk hidup, kejiwaan, dan kerohanian. Yang keempat ataupun yang terakhir yakni teologis, yang dimana aliran teologis membedakan manusia dengan makhluk lain karena hubungan dengan Tuhan. Manusia diciptakan sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Jadi aliran teologis ini membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kaitan antara evolusi manusia dengan hukum kemanusiaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang evolusi manusia terlebih dahulu. Evolusi manusia merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya Homo spesies. Teori ini merupakan subjek yang luas dan diselidiki secara ilmiah yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Dari evolusi manusia meliputi berbagai ilmu pengetahuan, terutama antropologi, linguistik, dan genetik. Di sini ada 7 kaitan antara evolusi manusia dengan hukum kemanusiaan. Yang pertama, manusia dalam perkembangannya memiliki pola yang terus berkembang yang bermanfaat untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, manusia membentuk tatanan kehidupan dalam keluarga. Yang ketiga, manusia membentuk norma yang menghargai harga diri dan kehormatan. Yang keempat, manusia memiliki pola dan budaya yang dinamis dan adaptatif dengan lingkungannya. Kelima, manusia tidak mudah menyerah dengan tantangan kehidupan. Yang keenam, manusia menyadari keharusan hidup berkelompok. Yang ketujuh atau yang terakhir, manusia mewariskan kebudayaan kepada generasi selanjutnya dan mewariskan unsur-unsur biologis kepada keturunannya. Baik, saya di sini juga menjelaskan hukum seleksi dan adaptasi. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan tentang seleksi alam. Seleksi alam itu adalah proses seleksi oleh alam terhadap bahan-bahan genetik tertentu sehingga menyebabkan makhluk hidup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang seleksi alam. Dalam teori evolusi, seleksi alam adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan sesama makhluk yang saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Jika suatu spesies mampu beradaptasi dengan baik bersama habitatnya dan jika habitatnya tetap atau tidak berubah, maka dapat diasumsikan bahwa tidak ada evolusi lebih lanjut yang dialami spesies tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.